Halo guys, ketemu lagi bareng Thohir di channel Dansel Official. Di video kali ini kita bakal fokus ke segmen harga yang paling panas dan paling banyak dicari di bawah 2 jutaan. Lebih spesifiknya lagi, di rentang harga 1,5 sampai 1,9 jutaan aja. Kita bakal cari tahu smartphone mana aja yang ngasih value paling worth it di akhir tahun 2025 ini. Sebelum kita membahas rekomendasi yang pertama, seperti biasa kita kasih bumpernya lewat dulu ya. Moga masih ditaruh. Smartphone terbaik harga 1,5 sampai 1,9 jutaan yang pertama adalah Tecno Spark 40. Coba perhatikan desain smartphone ini baik-baik. Kalau dilihat sekilas dari belakang, casingnya udah kayak iPhone 17 Pro banget. Desain kameranya, layout bobanya benar-benar terinspirasi habis-habisan. Meskipun harganya sejutaan, Tecno nggak main-main soal ketahanan. Smartphone ini udah punya sertifikasi IP64 dan diklaim tahan banting dari ketinggian sampai 1,5 meter. Jadi, buat kalian yang tangannya sering licin ataupun ceroboh, smartphone ini berasa punya nyawa tambahan. Geser ke bagian depan. Layarnya pakai panel IPS LCD seluas 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz. Cuma agak disayangkan, resolusinya masih mentok di resolusi HD+. Untuk dapur pacunya ditenagai oleh MediaTek Helio G91 Ultimate. Chipset ini sebenarnya reliable buat daily driver dan juga aman buat scroll sosmed. Tapi perlu dicatat, chipset ini dukungannya terbatas. Buat buka tutup aplikasi ataupun loading game berat, mungkin nggak akan ngebut sengebut smartphone yang sekelasnya. Jadi, kalau kalian hardcore gamer yang butuh speed dewa, tolong ekspektasinya diatur dulu ya. Terus, smartphone ini hadir dalam dua opsi memori. Ada varian 6GB RAM 128GB dan internal memori, dan kalau masih dirasa kurang ada varian 8GB dan 256GB untuk internal memorinya. Tapi Tecno ngebayar kekurangan tersebut di sektor yang lain. Kameranya bisa diandelin buat konten TikTok ataupun Instagram story kalian. Detailnya dapat, warnanya juga cukup pop up, fitur-fitur lainnya juga cukup lengkap. Ada juga free link communication, infrared remote control, stereo speaker, masih ada audio jack 3,5 mm dan juga NFC. Smartphone terbaik harga 1,5 sampai 1,9 jutaan yang kedua adalah Infinix Hot 60i. Jujur, alasannya kami masukin smartphone ini ke dalam list cuma ada satu. Karena fiturnya banyak banget buat smartphone sejutaan ini. Bener-bener paket komplit. Dengan harga sejutaan, kalian udah dapat NFC, infrared blaster buat jadi remote TV ataupun AC dan sebagainya, serta adanya gyroscope udah hardware, bukan software lagi. Ini poin penting banget buat experience main game. Belum lagi, speakernya udah dual stereo, dan syukurlah jack audio 3,5 mm kesayangan kita ini masih dipertahankan. Geser ke bagian performa. Infinix Hot 60i ngandelin chipset MediaTek Helio G81 Ultimate. Buat harian udah aman banget. Memorinya juga udah lega dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal memori 256GB. Kalau masih dirasa kurang, masih tersedia slot micro SD yang siap nampung sampai 1 TB. Di sektor layarnya, kita dapat panel IPS LCD 6,7 inci yang lega. Resolusinya emang masih HD+, tapi refresh rate-nya udah 120 Hz, yang bikin scrolling berasa smooth banget. Kecerahannya juga oke, bisa sampai 700 nit. Urusan fotografi, ada kamera utama 50 MP dan kamera selfie 8 MP. Hasilnya udah cukup solid lah buat kelas harganya. Kapasitas baterainya 5160 mAh, terus ngecasnya udah support 45 watt. Lanjut, di range harga 1,5 sampai 1,9 jutaan berikutnya adalah pilihan lain dari brand Samsung, yaitu Galaxy A07 4G. Dapur pacunya menggunakan chipset legendaris yang udah terbukti stabil di kelasnya. MediaTek Helio G99 dengan RAM berkapasitas 4GB dan internal memori berkapasitas 64GB.
Jadi buat harian pasti udah ngebut banget. Dan buat main game populer juga masih sangat bisa diandalkan. Lanjut ke visualnya. Layarnya lega, 6,7 inci udah 90 Hz. Resolusinya emang masih HD+, tapi ini justru jadi keuntungan dari HP ini. Kombinasi layar ini sama baterainya 5000 mAh dan efisiensi G99 yang bikin baterainya makin awet. Ngecasnya juga udah lumayan ngebut di 25 watt. Nah, di sektor kamera, sensor utamanya 50 megapiksel. Hasil outputnya Samsung banget. Warnanya nendang, detailnya dapet dan juga nyenengin banget. Bener-bener udah ready to post lah. Tapi, ini nih alasan utamanya. Samsung berani ngasih jaminan update software dan juga keamanan. Ini keren banget buat smartphone sejutaan. Beli sekarang 3-4 tahun ke depan, softwarenya juga masih tetap fresh dan juga aman-aman aja. Ini brand investasi jangka panjang. Fitur pelengkapnya juga nggak main-main. Udah ada rating IP54, tahan cipratan air dan juga keamanan data sekelas flagship pakai Samsung Knox Fold. Jadi, ini paket lengkap buat kalian yang cari smartphone 1 jutaan yang awet dan juga bisa diandelin bertahun-tahun. Next, di list yang keempat adalah Vivo Y28. Daya tarik utamanya smartphone ini jelas ada di ketahanan dayanya. Baterainya jumbo, 6000 mAh. Vivo ngeklaim ini bisa jadi tahan sampai 2 hari pemakaian normal. Udah gitu, ngecasnya juga ngebut hingga 44 watt fast charge. Dan yang bikin tenang ada jaminan 4 tahun proteksi dari baterainya. Jadi kesehatannya bakal lebih awet jangka panjang. Masuk ke jeroannya. Smartphone ini ditenagai oleh chipset sejuta umat MediaTek Helio G85. Dikombinasiin sama RAM 6GB dan internal memori berkapasitas 128GB. Spek begini udah cukup banget buat jalanin game-game populer dengan settingan grafis menengah. Geser ke visualnya. Layarnya pakai panel IPS LCD 6,68 inci, memiliki resolusi HD+ dengan refresh rate 90 Hz. Tapi yang patut diacungi jempol, tingkat kecerahannya bisa tembus di 1000 nit. Jadi dipakai di luar ruangan pun layarnya masih kelihatan jelas. Nah, di sektor kamera ada setup dual lensa di belakangnya. Kamera utamanya 50 megapiksel yang ditemani satu lensa bonus ataupun pelengkap. Sedangkan buat selfie-nya ada kamera depan 8 megapiksel dengan fitur-fitur perlengkapan yang juga mendukung banget. Smartphone ini udah punya rating IP64, tahan debu dan juga cipratan air. Dual stereo speaker dengan fitur 300% audio booster. Ada lampu notifikasi dan juga pastinya ada NFC multifungsi. Lanjut, di daftar yang kelima adalah Xiaomi Redmi 15C. Smartphone ini menarik banget karena Xiaomi kayaknya paham banget mana sektor yang krusial buat pengguna di kelas ini. Kita bedah dapur pacunya dulu ya. Prosesornya menggunakan MediaTek Helio G81 Ultra dipadukan dengan RAM 8GB dan internal memori berkapasitas 256GB. Redmi 15C ini udah langsung jalan pakai Xiaomi HyperOS 2 terbaru. Di versi ini, optimasinya kerasa banget ya. Jadi, walaupun chipset dan juga internal memorinya bukan yang terkencang, tapi navigasi antar menu tetap berasa enak dipakai harian. Tapi, juara sebenarnya ada di baterainya. Bodi seramping ini ternyata menyimpan baterai jumbo 6000 mAh. Buat daya tahan sih udah pasti ya, aman seharian. Dan ngecasnya pun juga lumayan udah di 33 watt. Nggak cuma baterainya yang gede, layarnya juga raksasa dengan bentang layar 6,9 inci, nyaris 7 inci. Ini sih puas banget ya buat nonton drakor ataupun ngegame, apalagi udah 120 Hz. Jadi, buat scrolling sosmed dijamin lancar aja. Geser ke kamera, sensor utamanya ada di 50 megapiksel. Performanya solid, terutama pas cahayanya cukup. Fotonya tajam, detail, dan dapat tone warna itu khas Xiaomi banget. Untuk fitur pelengkapnya juga nggak pelit. Udah terdapat rating IP64, terus pastinya udah NFC.
Smartphone terbaik harga 1,5 sampai 1,9 juta yang keenam adalah Realme C71. Jangan terkecoh sama visualnya yang cantik dan ringan ala leather design. Di balik itu, durabilitasnya juga ngeri-ngeri banget. Fisiknya badak karena udah bersertifikasi militer. Berkat Armor Share Protection, Realme berani kasih jaminan smartphone ini tahan banting. Bahkan kalau nggak sengaja jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Plus, udah tahan debu dan juga cipratan air. Jadi, buat yang pakai smartphone agak barbar ini aman banget. Tapi yang paling keren sebenarnya ada di baterainya. Kapasitasnya jumbo di 6300 mAh. Ini sih jaminan tahan 2 hari buat pemakaian yang wajar aja ya. Ngecasnya juga udah cepet pakai 45 watt. Dan kerennya lagi, dia udah bisa jadi power bank dadakan buat ngecas TWS ataupun smartphone lain lewat fitur 6 watt reverse charging. Untuk layarnya sendiri, menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,67 inci SD Plus dengan refresh rate yang udah 120 Hz. Buat ngegame ataupun sekedar scrolling sosmed, mulus banget. Untuk responsivitasnya juga cukup banget dengan touch sampling hingga 240 Hz dan masih kebaca jelas di outdoor berkat kecerahan 725 nits-nya. Lanjut ke dapur pacunya. Realme C71 ditenagai dengan chipset Unisoc T7250 dikombinasiin sama RAM sampai 8GB dan internal 128GB. Kalau dirasa kurang, tenang aja, masih terdapat slot micro SD dedicated yang ada di HP ini, bukan hybrid. Untuk urusan jepret-jepret, kamera utamanya 50 megapiksel udah jadi standar yang cakep di kelasnya. Terus, smartphone ini udah ada NFC, lampu notifikasi, reading mode, signal hunter, always on display, dan juga masih ada jack audio 3,5 mm. Smartphone terbaik harga 1,5 sampai 1,9 jutaan yang terakhir adalah Tecno Spark 30 Pro. Tecno emang konsisten banget ngasih racun dengan ngebawa fitur-fitur premium ke harganya yang cukup terjangkau ya. Udah bukan cukup lagi, super terjangkau. Di harga segini, kita dikasih panel AMOLED dengan visualnya yang pasti memukau dan warnanya kaya, serta gradasinya juga halus banget. Speknya juga nggak main-main, nggak nanggung lah. Di 6,78 inci Full HD Plus dengan refresh rate hingga 120 Hz. Dan kecerahannya, dia bisa udah tembus 1700 nits. Dapat layar sebagus ini di harga sejutaan itu benar-benar istimewa banget. Lanjut ke bagian jeroannya. Smartphone ini ditenagai dengan MediaTek Helio G100 chipset yang bisa dibilang standar emas buat performa di kelas harganya. Apalagi, RAM-nya udah berkapasitas 8GB dengan storage 128GB. Dan nilai plusnya, slot micro SD-nya dedicated. Jadi, nggak usah galau milih antara dual SIM ataupun nambah memori. Sektor kameranya juga udah bagus banget. Sensor utamanya beresolusi di 108 megapiksel. Detail fotonya juga dapat banget. Jadi aman kalau mau di crop ataupun di zoom. Buat yang hobi selfie, ada kamera depan 13 megapiksel yang ditemenin sama dual tone flash. Nah, yang bikin smartphone ini makin worth it adalah fiturnya. Smartphone ini udah dapat rating IP54 dan tahan cipratan air. Fingerprintnya kekinian banget di dalam layar. Speakernya dual stereo, gyronya udah hardware, dan udah ada infrared blaster serta pastinya NFC. Nah, sekian adalah rekomendasi dari HP yang harganya 1,5 sampai 1,9 jutaan lah. Yang value-nya itu paling worth it di akhir tahun 2025 ini. Semoga dengan review ini kalian bisa terbantu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya, serta tinggalkan komen-komen kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan Pusat HP dan Laptop.